mengenai harga sendiri gas LPG 3 kg begitu yang nanti akan disamakan ataupun satu harga begitu? Iya, saya kira saya sepakat dengan apa Hmm, yang sudah disampaikan oleh Pak Satya tadi ya, juga oke. sudah sangat detail. Hmm, Artinya ada rantai pasok yang tidak efektif dan efisien sehingga hmm, menyebabkan harga yang akhirnya dibeli di pengecer terus kemudian dikonsumsi masyarakat itu jauh melebihi harga eceran tertinggi. Ini persoalannya memang sangat kompleks ya. Mulai dari agen jual ke pangkalan, kemudian agen ke pangkalan jual lebih mahal begitu ya, terus kemudian pangkalan ke pengecer. Jadi terlalu banyak perantara dan akhirnya masyarakat juga akhirnya meskipun LPG mendapatkan subsidi harus membayar lebih mahal. Dan ini juga belum termasuk lobby-lobby di level daerah ya, agar harga eceran tertingginya menjadi lebih tinggi. Dan lobby-lobby ini dilakukan juga oleh agen-agen. Jadi ada banyak sekali moral hazard yang ketika barang itu hilang atau ketika tidak ditemukan di lapangan, LPG menjadi mahal dan yang untung besar itu agen. Jadi solusi dari satu harga ini saya kira patut diacungi jempol ya, tetapi memang dalam proses implementasinya saya sepakat ini nggak mudah. Dan oke. prasyaratnya data-data harus benar, itu saya sepakat sekali tadi Pak Satya. Tapi ini kan juga mensyaratkan lintas kementerian ya. Hmm, Dan hari ini saya masih sangat-sangat pesimis dengan data NIK, data DTKS kita yang jauh dari kata sempurna begitu. Jadi perlu uh, redefinisi ulang uh, bagaimana DTKS itu dikumpulkan, terus kemudian dicek kembali validitasnya. Ini juga belum termasuk aspek-aspek lain ya Mas, karena menjadi satu harga meskipun juga sangat adil secara ekonomi begitu ya, tetapi pelaksanaannya itu juga harus mensyaratkan uh, ya lumayan pembebanan administrasi terhadap proses ini juga nggak sederhana hmm, dan risiko ketegangan sosialnya juga lumayan begitu ya ketika oke. diterapkan satu harga nanti ya. Jadi perlu ada integrasi data, kompensasi langsung juga saya kira juga sangat relevan karena ketika nanti menjadi satu harga kita perlu Ya, lihat lagi apakah harganya itu uh, memang uh, sesuai dengan harga subsidi gitu ya atau hmm, lebih tinggi gitu ya. Dan oke. kalau seandainya memang nanti lebih tinggi, kita juga perlu melihat selisih dari kompensasi itu apakah kemudian akan digeser ke program bantuan sosial yang lain atau seperti apa. Ini Hmm. yang juga mungkin perlu dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Betul, tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan begitu Pak Bahlil, ada sekitar 80 sampai dengan 87 triliun begitu ya dana subsidi yang akhirnya menjadi tidak tepat sasaran begitu kepada masyarakat yang berhak untuk menggunakan gas LPG 3 kg atau gas melon ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi mekanisme seperti apa, kemudian pola pengawasan yang tepat juga seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Satya, kemudian Mas Media dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan volume penyaluran LPG 3 kg. Kita akan cermati realisasi di tahun 2024 kita sandingkan dengan proyeksi tahun 2025 ini di mana tahun lalu 8,23 juta ton sementara outlook tahun 2025 ini ya diharapkan bisa mencapai 8,36 juta ton. Dan berikutnya anggaran subsidi LPG 3 kg kita cermati range-nya dari tahun 2020 sampai dengan 2025 tertinggi memang sempat di tahun 2022 mencapai 100,39 triliun rupiah. Kemudian dari tahun 2024 85,6 dan di tahun ini 87,6 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda kemudian Mas Media Wahyudi Askar. Ya, dengan beberapa data yang sudah disampaikan tadi, lantas bagaimana dari sisi kekuatan fiskal, kemudian adanya dana subsidi begitu yang cukup besar begitu yang Pak Bahlil harapkan ini tidak ada lagi yang tidak tepat sasarannya apabila memang kebijakan satu harga ini nanti diterapkan begitu Pak Satya. Ya, saya pikir kebijakan satu harga LPG itu tidak berdiri sendiri ya. Hmm,
di dalam strategi nasional. Oke. Karena kita tahu bahwa LPG itu komponen impornya tinggi atau boleh dikata luar biasa gitu ya. Kita mengimpor sekitar 6,7 juta metrik ton ya dari 9 juta kebutuhan. Ya produksi dalam negerinya itu sangat kecil ya kalau kita lihat secara kumulatif. Maka kenapa pemerintah juga menggalakkan dengan jaringan gas kota. Ya ini yang menurut saya perlu didorong ya untuk Jargas ini Oke. karena Jargas itu menggunakan gas metana yang mana gas bumi kita itu lebih banyak metana daripada propana dan juga propen dan buten ya untuk membuat LPG. Nah ini yang menurut hemat saya menjadi satu kebijakan untuk menekan impor ya untuk menekan impor dan dengan adanya Jargas tentunya akan jauh lebih murah ya dan tepat sasaran pasti karena mereka mengalirkan pipa-pipanya ke penduduk gitu. Oke. Nah, yang kedua juga kita juga harus mengetahui bahwa ke depan itu kita juga ingin bersih ya. Otomatis pengurangan daripada karbon itu menjadi tolok ukur. Maka kalau di peralatan dapur ya tentunya mereka sudah bisa beralih menuju kepada kompor listrik misalkan. Jadi tadi ada Jargas dalam rangka pemenuhan supaya kita mengurangi ketergantungan impor, lantas kompor listrik juga digalakkan ya. Maka apabila dua itu menjadi instrumen penting untuk menurunkan daripada impor daripada LPG, itu akan berkontribusi besar terhadap subsidi, Pak. Jadi kalau dikatakan tadi di tahun 2022 itu 90 triliun ya, bahkan tadi ada yang sekitar 122 triliun. Ya, kita sekarang berhadapan di prognosa tahun 2025 itu sekitar 82,9 triliun. Dan ini membengkak terus ya, Oke. kalau kita kecenderungannya karena adanya ketidaktepat sasarannya, pengawasan dan ketidaktepat sasaran itu menjadi faktor yang dominan. Maka menurut saya strategi pemerintah yang sekarang sudah benar, yaitu memperbaiki harga, lantas yang kedua juga meningkatkan atau mendiversifikasi LPG ke produk lain seperti penggunaan Jargas ataupun juga kompor listrik. Baik, baik Pak Satya. Nah, dari Selyo sendiri, Mas Media, lantas Anda melihat seperti apa sih skema pola yang tepat sehingga tadi, karena memang ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa sekali begitu dari masyarakat Sabang sampai Merauke kalau memang benar-benar satu harga dengan harga resmi yang dipatokan Rp12.750 per tabungnya begitu, Mas Media. Iya, ada dua persoalan utama. Pertama, memang harga yang harus dibayar oleh masyarakat sangat tinggi. Terus Oke, yang kedua, memang dari segi fiskal, LPG 3 kilogram itu memang relatif mistargeting ya. Jadi penerimanya itu juga banyak dari desil atas. Rasionya idealnya kan 2 sampai 4 tabung per kakak, tapi sekarang di banyak daerah satu kakak itu konsumsinya bisa mencapai 8 tabung per bulan. oke, Artinya, siapa yang pakai itu sebagian adalah kelas menengah atas. Jadi memang ini saya sepakat harus diperbaiki. Ada dua jalan. Yang pertama adalah melakukan close subsidies begitu ya, dan salah satunya dengan satu harga begitu. Dan ini bisa dilakukan secara bertahap atau diuji coba dulu. Jadi masyarakat yang berhak itu bisa mendapatkan LPG 3 kilogram dan itu harganya satu harga. Plan terbaiknya demikian begitu ya. Dan jangka panjangnya juga mungkin sangat dimungkinkan kita bisa melakukan penghapusan subsidi dan menggeser semuanya ke bansos atau ya tidak disubsidi sama sekali. Tapi saya kira jalan pertama mungkin lebih ideal hari ini karena kalau dilihat dari konsumsi masyarakat, masyarakat bawah ya, subsidi 3 kilogram itu meskipun tidak tepat sasaran secara agregat keseluruhan, tetapi hanya itu di antara sedikit subsidi yang diterima oleh masyarakat kecil. Jadi untuk jangka pendek, saya kira langkah ini tetap harus diapresiasi ya. Tetapi lagi-lagi Mas, saya hanya melihat ini dari segi ekonomi politiknya. ya. Tantangan terbesar pasti di level lapangan, di level agen, pangkalan yang Ya, selama ya. ini menikmati uh, ya yang mereka yang penikmat sangat besar ya dari inefisiensi harga hari ini gitu ya. Dan uh, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan. Tentu Pertamina punya
diskresi khusus untuk ini, begitu juga dengan Kementerian SDM. Kita hanya tidak ingin Mas langkah ini kemudian dihambat ya gitu oleh aktor-aktor yang kemudian makin menyebabkan subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat itu malah tidak diterima sama sekali.